Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1508. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena Supreme dan bahkan dapat membunuh ahli Supreme tahap akhir. Namun kekuatan ini dapat sepenuhnya menekan kekuatan iblis abis pada tubuhnya hanya dengan mengandalkan paksaan. Dikabarkan bahwa alam iblis mati adalah tempat jatuhnya dewa iblis dari alam iblis. Pantas saja kekuatan ini lahir setelah dewa iblis jatuh. Mata Qinchen terkejut. Pantas saja leluhur iblis abis tidak bisa masuk ke alam iblis mati, karena di sini kekuatan iblis abis ditekan. Dan pastilah kekuatan iblis abis mungkin akan sangat dibatasi di sini. Dan mungkin ini jauh lebih menakutkan daripada tanah abis. Orang kuat macam apa dewa iblis di dunia ini? Kata Qinchen, dirinya terkejut. Dan ketika Qinchen terkejut, tiba-tiba Qinchen merasakan harta karun di tubuhnya sedikit berdenyut. Sebuah harta karun pun langsung muncul di tangan Qinchen. Dan harta karun itu adalah asal mula kristal pemikat mimpi. Begitu asal mula kristal pemikat mimpi itu muncul, itu langsung tampak beresonansi dengan sesuatu di alam iblis mati ini, dan itu sedikit bergetar. Namun napasnya saatlah lemah. Ini adalah asal mula kristal pemikat mimpi. Dan rubah hantu ekor 10 senior. Sisi pasti berada di alam iblis mati ini, kata Qinchen. Qinchen pun langsung menjadi bersemangat. Hosta ini itu dibuat dengan menggunakan kristal pesona mimpi dari ekor rubah hantu 10 di wilayah klan naga sejati. Asal-usul itu adalah ekor asal-usul yang ditinggalkan oleh hantu rubah berekor 10 dari dewa iblis kekacauan kuno. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan klan iblis, tetapi Chen Sisi kebetulan mewarisi oleh klan hantu rubah berekor 9. Dan klan hantu rubah berekor 9 itu adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh hantu rubah berekor 10. Sekarang ketika harta ini, atau disebut juga hosta, itu memasuki alam iblis mati, hosta ini pun sebenarnya menghasilkan semacam fluktuasi yang kemungkinan besar berarti Chen Sisi berada di alam iblis mati ini. Chen Sisi memang ada di sini. Pada saat ini tangan bersama Qinchen pun gemetar. Qinchen masuk ke dunia iblis, telah mengalami banyak kesulitan dan akhirnya akan segera bertemu dengan Chen Sisi. Qinchen kemudian tidak membuang waktu. Dia langsung menyimpan hosta itu dan lalu mengangkat tangannya. Dan kekuatan supreme dari dunia kacau pun langsung muncul di depannya. Ya, itu adalah Xuan Kong Supreme yang segera muncul di depan Qinchen. Tuanku, kata Xuan Kong Supreme. Dia buru-buru memberi hormat kepada Qinchen. Qinchen pun mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu tempat apa ini? Mendengar itu, Xuan Kong Supreme pun segera melihat sekeliling dengan kaget. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan merasakan kekuatan di sekitarnya. Xuan Kong Supreme tidak bisa untuk tidak terkejut. Tuan, apakah ini alam iblis mati? Xuan Kong Supreme kaget. Dia tidak menyangka Qinchen ternyata benar-benar akan membawanya ke alam iblis mati ini. Qinchen mengangguk. Ya, ini adalah alam iblis mati. Markas besar pasukan adil ras iblis Anda ada di sini kan? Sebagai anggota pasukan adil, Anda harus tahu di mana markas besarnya, bukan? Ayo, bawa saya ke sana, kata Qinchen secara langsung. Tuan, silahkan ikuti saya, kata Xuan Kong Supreme. Dia pun berbalik secara langsung dan kemudian memimpin Qinchen menuju ke kedalaman alam iblis mati ini. Qinchen pun segera mengikuti Xuan Kong Supreme dan berjalan menuju ke hamparan yang tak ada habisnya selangkah demi selangkah. Nah Qinchen, kamu harus berhati-hati. Alam iblis mati ini sangatlah tidak biasa, kata leluhur naga Hongguang. Leluhur naga Hongguang melihat sekeliling. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam kepada Qinchen. Dengan kekuatannya, dirinya secara alami dapat merasakan banyak hal di sini. Mendengar itu, Qinchen pun mengangguk. Ya, saya tahu. Tidak butuh waktu lama bagi Qinchen untuk mendengar kata-kata dari leluhur naga Hongguang. Tetapi Qinchen sebenarnya dari awal juga sudah merasakan bahwa alam iblis mati ini tidaklah biasa. Karena di alam iblis mati yang tak terbatas ini, selalu ada kekuatan khusus yang tersisa. Kekuatan ini ada di mana-mana. dan bahkan membuat Qinchen merasa lebih menakutkan daripada sihir tak terbatas di penjara iblis tak terbatas.
Hanya saja kekuatan tersebut belum tersedia dan belum mengambil tindakan terhadap Qinchen. Meskipun Qinchen sudah lama mengetahui bahwa alam iblis mati ini luar biasa, namun dia tidak menyangka bahwa alam iblis mati ini bahkan dapat membuat leluhur naga Hongwang pun menjadi gugup seperti itu. Perlu dicatat bahwa leluhur naga Hongwang itu adalah dewa iblis kekacauan tertinggi di zaman kuno, seorang master di ranah puncak supreme ekstrim, sungguh luar biasa, sesuatu yang bisa membuatnya merasa luar biasa. Namun yang mengejutkan Qinchen adalah bahwa Swan Kong Supreme tampaknya memiliki kekuatan khusus yang dapat mencegah tekanan dari alam iblis mati ini yang tidak menyebabkan kerugian apapun kepada Swan Kong Supreme. Qinchen pun segera mendatangi Swan Kong Supreme dan bertanya dengan ragu, "Kamu tampaknya tidak takut dengan kekuatan di alam iblis mati ini, kan?" Mendengar itu, Swan Kong Supreme pun menjawab, "Tuan, ini adalah markas besar tentara adil kami. Ketika tentara adil kami datang ke sini, rasanya seperti kami telah kembali ke rumah kami. Tentu saja kami tidak akan takut dengan bau di sini. Sama seperti apakah Tuan takut?" Kata Swan Kong Supreme, "Rumahmu." Mendengar itu, Qinchen pun bijaksana. Swan Kong Supreme kemudian tersenyum dan berkata, "Ya, sebenarnya itu tidak terlalu misterius. Alasan terbesarnya adalah tentara adil kita telah diakui oleh 3 pemimpin utama termasuk imam besar." 3 pemimpin utama, kata Qinchen. Qinchen menjadi semakin bingung. Ya, dalam pasukan adil kita ada 3 pemimpin utama, imam besar, tetua agung, dan pelindung agung. Di antara mereka, imam besar dan pelindung agung dikabarkan adalah 2 pelayan yang mengikuti Putri Lian Xinluo, meskipun mereka adalah pelayan. Setelah Putri Lian Xinluo meninggal, mereka menjadi pemimpin tertinggi tentara adil kita dan mewarisi warisan dari Putri Lian Xinluo. Tetua agung bukanlah bawahan Putri Lian Xinluo, tetapi master tertinggi di dunia iblis kita saat itu, karena dia tidak tahan dengan leluhur iblis abis yang berkolusi dengan klan kegelapan. Dia dikalahkan oleh leluhur iblis abis. Setelah mengambil inisiatif, dia dengan tegas bergabung dengan saya dan menjadi salah satu pemimpin tentara adil kami. Kemudian Swan Kong Supreme kembali lagi menjelaskan, ketiga pemimpin ini dapat mengendalikan sebagian kekuatan alam iblis mati. Selama mereka diakui oleh ketiga pemimpin tersebut, maka mereka dapat berjalan dengan bebas di alam iblis mati ini tanpa khawatir tentang penindasan alam iblis mati. Pada titik ini, Swan Kong Supreme pun memandang ke arah Qinchen. Selain itu, ada 2 kemungkinan alam iblis mati dapat mencegahnya untuk menekannya. Salah satunya adalah bahwa orang yang memasuki alam iblis mati tidak memusuhi tempat ini. Ini adalah inkarnasi dari dewa iblis. Intinya, selama mereka yang tidak memusuhi dewa iblis datang ke sini, maka mereka tidak akan diserang oleh kekuatan di sini. Selain itu, ada orang lainnya yang bisa masuk dengan mudah. Itu adalah orang yang memiliki darah dewa iblis. Orang yang memiliki darah dewa iblis tidak akan ditindas oleh alam iblis mati ini ketika mereka datang ke sini. Tentu saja ada juga yang lainnya, yaitu adalah jika orang dari alam iblis mati. Jika mereka datang bersama tentara adil, maka mereka tidak akan ditekan oleh dunia ini. Tuan, Anda seharusnya menjadi yang pertama, kata Swan Kong Supreme. Dia menjelaskan dengan hormat kepada Qinchen. Qinchen dapat memasuki tempat ini tanpa tekanan yang muncul sebelumnya, yang jelas berarti bahwa Qinchen tidak memiliki permusuhan terhadap tempat ini. Pada saat ini mendengar itu, ekspresi Qinchen pun sedikit berubah. Namun kemudian leluhur naga Hongwang menus dingin. Nah, beraninya kamu menyembunyikan masalah penting seperti itu. Apakah kamu akan membiarkan ratusan ribu anggota klan iblis langitmu hidup di dunia kacau? Kata leluhur naga Hongwang. Dia sadar betul jika Qinchen memasuki tanah dewa iblis mati ini. Sebelumnya, jika Qinchen memusuhi kekuatan alam iblis mati ini, maka Qinchen akan diserang oleh kekuatan di alam iblis mati ini. Tetapi Swan Kong Supreme dari awal tidak pernah memberitahu ini. Segera jejak rasa malu saat ini melintas di ekspresi Swan Kong Supreme, dan dia lalu memberi hormat kepada Qinchen dengan hormat. Maaf Tuan, saya tidak menjelaskan ini dengan jelas sebelumnya. Mohon maafkan saya karena ceroboh. Tetapi saya tidak ingin ada orang yang memusuhi ke negeri dewa iblis ini, tetapi datang bersamaku. Namun jelas Swan Kong Supreme ini tidak sepenuhnya percaya kepada Qinchen, dan dia juga memiliki pemikiran seperti itu kepada Qinchen. Dia tidak bisa membawa bahaya masuk ke dalam alam iblis mati. Meski kemungkinannya hanya kecil, namun dia tetap memikirkannya. Akan tetapi Qinchen tidak menganggap hal ini serius. Baiklah, tidak masalah, kata Qinchen dengan ringan. Pada saat ini Swan Kong Supreme juga merasakan melankolis.
Ratusan juta tahun telah berlalu dan dunia telah berubah. Hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa dari klan iblis kehampaannya. Mereka akan bertahan di dunia luar. Semuanya telah dibunuh oleh pasukan klan iblis kehampaan. Sekarang dia kembali ke alam iblis mati lagi. Swan Kong Supreme secara alami sangat bersemangat. Di dunia iblis yang tidak bernyawa ini, tidak ada apapun dan tidak ada akhir yang terlihat. Qin Chen saat ini terus-menerus mengikuti Swan Kong Supreme untuk waktu yang tidak diketahui. Dan kemudian tiba-tiba sebuah bintang muncul di depan Qin Chen. Qin Chen lalu melihat sekeliling. Di mana ini? Kemudian Swan Kong Supreme menunjuk ke reruntuhan di kejauhan. Dojo tempat Putri Lian Xinluo dulu berada juga merupakan tempat di mana kami dan tentara adil berperang melawan iblis abis, kata Swan Kong Supreme. Qin Chen lalu melihat ke reruntuhan di kejauhan. Di antara reruntuhan tersebut, samar-samar terlihat ada aula yang bobrok. Selain itu ada puluhan pilar batu sepanjang puluhan ribu kaki yang berdiri di sekitarnya. Meski pilar batu ini panjangnya puluhan ribu meter, namun juga tampak agak kecil di langit berbintang yang tak berujung ini. Swan Kong Supreme kemudian berkata, "Tuan, apakah Anda pernah melihat aula utama? Di ujung aula utama itu adalah markas besar tentara adil kita," kata Swan Kong Supreme. Mendengar itu, Qin Chen pun dengan cepat berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Sekarang dunia luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Qin Chen secara alami perlu berpacu dengan waktu, karena dia tidak dapat menjamin bahwa leluhur iblis abis tidak akan dapat menemukan tempat ini. Dan begitu leluhur iblis abis menjaga dunia luar, maka pasti Qin Chen tidak akan bisa keluar dan dia akan selesai di sini. Oleh karena itu, Qin Chen harus bergerak cepat. Mereka berdua pun berjalan ke sana. Di saat mereka berjalan ke aula, Qin Chen juga diam-diam mengaktifkan pohon iblis dari 10.000 alam. Segera dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa tekanan khusus yang menekannya berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Jika awalnya seperti berjalan di lumpur, sekarang Qin Chen tampaknya seperti berjalan di dasar yang datar, dengan sangat bebas. Hei, aku tidak menyangka pohon iblis dari 10.000 alam akan memiliki efek yang begitu besar pada kekuatan khusus di alam iblis mati ini, kata Qin Chen. Dia sedikit terkejut. Di saat Qin Chen berada di penjara iblis tak terbatas sebelumnya, pohon iblis dari 10.000 alam dapat memblokir semua kekuatan penjara iblis tak terbatas. Hal ini karena pada zaman dahulu, penjara iblis tak terbatas sendiri adalah tempat tumbuhnya pohon iblis dari 10.000 alam. Tetapi apa alam iblis mati ini? Itu juga dapat menahan melalui pohon iblis dari 10.000 alam yang cukup mengejutkan Qin Chen. Dikabarkan bahwa Dewa Iblis yang menciptakan dunia iblis ini mencerahkannya di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Apakah ini alasannya? Kata Qin Chen. Dia berpikir, namun tidak peduli apa. Ini adalah hal yang baik untuk Qin Chen. Dia tidak ingin mempertaruhkan keselamatannya sendiri pada apa yang disebut kurangnya permusuhan. Sambil merasakan kekuatan khusus di dalam alam iblis mati ini, Qin Chen pun terus-menerus bergerak maju. Dan tidak lama kemudian, Qin Chen dan Swan Kong Supreme pun segera mendekati aula utama. Apakah tidak ada orang yang menjaga markasmu ini? Kata Qin Chen. Dia merutkan kening. Area di sekitar aula ini sangatlah kosong dan tidak ada yang menjaganya satu orang pun. Terlebih lagi mereka tidak melihat orang lain di sepanjang jalan. Swan Kong Supreme pun saat ini juga mengerutkan kening. Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini. Secara logika, begitu saya memasuki area markas, orang-orang dari tentara adil akan menemukan jejak kita. Selain itu, kekuatan alam iblis mati di sini tampaknya sangat banyak melemah, kata Swan Kong Supreme. Saat ini Qin Chen juga merasa bahwa kekuatan khusus di area ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Bahkan jika Swan Kong Supreme, kekuatan Supreme di sini dilindungi, maka seharusnya dia akan ditekan oleh kekuatan khusus ini. Bukankah benar bahwa semakin dekat Anda ke markas tentara adil di alam iblis mati ini, maka akan semakin kuat kekuatan khusus di sini? Swan Kong Supreme kemudian melangkah maju ke depan dan tiba di depan aula utama lalu berkata, Tuan, izinkan saya bertanya lebih dulu. Kata-kata itu jatuh begitu saja dan boom, tiba-tiba tekanan yang sangat mengerikan muncul dari aula. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Swan Kong Supreme. Nampak dua sosok itu mengenakan jubah gelap dengan topeng di wajah mereka. Kedua sosok itu nampak memancarkan aura teror. Dia jelas merupakan anggota tentara adil. Melihat kedua orang ini, wajah Swan Kong Supreme tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Akhirnya bertemu seseorang. Sepanjang jalan tidak ada satupun anggota tentara adil, yang membuat Swan Kong Supreme hampir berpikir bahwa prajurit adil di alam iblis mati ini telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini dia segera mengangkat tangannya dan berkata, kalian berdua, aku adalah klan iblis langit. Hah, pengkhianat.
Kamu berani menipu kami dengan masuk tanpa izin ke alam iblis mati. Kamu mencari kematian. Kedua orang yang baru muncul itu pun tidak menunggu sampai Swan Kong Supreme selesai berbicara, dan salah satu dari mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Sebuah pedang hitam tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam itu. Pedang itu menebas dan wush. Cahaya ajaib yang menakutkan seperti sinar energi tertinggi menembus langit dan dalam sekejap itu sampai ke Swan Kong Supreme. Ledakan. Ketika energi pedang ini sampai ke Swan Kong Supreme, Swan Kong Supreme langsung merasakan energi pedang yang sangat tajam mengalir ke wajahnya dan rambut di dahinya terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama energi pedang hampir memasuki bagian tengah alisnya dan hampir menembus dahinya. Blokir. Swan Kong Supreme pun segera berteriak dengan tajam, dan dalam krisis ini, dia buru-buru menggunakan hukum terkuatnya dan berdengung. Segera di depannya, kehampaan itu nampak berkabut dan seluruh orang sepertinya telah melarikan diri ke dalam kehampaan lain. Energi pedang cahaya ajaib yang menakutkan memasuki kehampaan ini, dan dengan suara letupan, itu seperti cahaya yang terlipat di cermin, dan lalu meledak langsung ke arah kekosongan lain. Segera jejak darah pun tiba-tiba muncul di wajah Swan Kong Supreme yang ditinggalkan oleh bekas energi pedang sebelumnya. Hampir saja, kata Swan Kong Supreme, pupil mata Swan Kong Supreme pun menyusut dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya dan dia hampir saja mati sebelumnya. Dia punya perasaan jika dia terkena langsung oleh energi pedang sebelumnya, maka dia akan dibelah menjadi dua. Untungnya dia telah mengikuti Qin begitu lama dan telah menyerap banyak energi iblis di dunia kacau, terutama di bawah nutrisi pohon iblis dari 10.000 alam. Tingkat kultivasinya telah mendekati tingkat Supreme Tahap Tengah, dan dia berada pada level Supreme Tahap Tengah. Oleh karena itu, dia bisa lolos dari serangan sebelumnya. Hah? Melihat Swan Kong Supreme dapat menghindari serangannya, pria berbaju hitam itu pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku tidak menyangka kalau kamu seorang pengkhianat dengan tingkat pengolahanmu yang lemah, tapi kamu bisa lolos dari gerakan membunuhku. Namun karena kamu berani datang ke alam iblis mati, maka kamu pasti akan mati. Ledakan. Setelah kata-katanya itu jatuh, aura pria berbaju hitam itu kembali tiba-tiba mendidih. Dan saat berikutnya pedang ajaib di tangannya kembali muncul. Kekuatan jimat sihir sederhana bangkit segera melonjak keluar dari pedangnya tersebut. Ini merupakan krisis, kata Swan Kong Supreme. Ini adalah pemikiran pertama di benaknya. Kedua pria berbaju hitam di depannya ini jelas bukanlah orang biasa. Ledakan. Sebuah pikiran di benak Swan Kong Supreme jatuh. Sosok pria berbaju hitam itu melintas dan muncul di depan Swan Kong Supreme. Lalu dengan keras pedang ajaibnya ditusukkan ke arah Swan Kong Supreme. Di atas sayap pedang tersebut, pola sihir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekosongan di mana ujung pedang berada semuanya terkurung, sehingga sangat mustahil untuk bisa melarikan diri. Ekspresi Swan Kong Supreme merasakannya pun berubah drastis. Kalian berdua, saya adalah Swan Kong Supreme dari klan Iblis Langit dan merupakan anggota tentara adil. Kalian pasti sudah salah paham, kata Swan. Kesalahpahaman? Kamu adalah antek-antek klan Iblis Abis. Apakah menurutmu kami tidak tahu? Ledakan. Cahaya pedang menyala-nyala pada dua orang berbaju hitam itu dan lalu tiba-tiba muncul di depan Swan Kong Supreme. Oh, sialan, kata Swan Kong Supreme. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk marah di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperlakukan seperti ini setelah dia kembali ke alam iblis mati. Pada saat kritis ini, Swan Kong Supreme pun tidak punya pilihan selain melirik ke arah Qin dan meminta bantuan. Tuan, akan tetapi Qin hanya mengerutkan kening dan melihat ke arah dua pria berbaju hitam di depannya tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan Swan Kong Supreme. Swan Kong Supreme pun segera merasa sangat pahit di dalam hatinya, sehingga dirinya hanya bisa mengaum, lalu kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu berteriak dan marah. Lari! Berdengung, seluruh tubuh Swan Kong Supreme pun tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya menjadi ilusi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang khusus untuk sesaat. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari klan Iblis Langit miliknya, yang dapat mengubah kekosongan di mana dia berada menjadi penghalang luar angkasa yang dapat dia kendalikan. Namun dia lolos begitu saja ke dalam kehampaan. Lalu kemudian ada suara klik. Pedang tajam yang dilepaskan oleh pria berbaju hitam itu langsung merobek penghalang kosong di depan Swan Kong Supreme dan lalu mendatangi Swan Kong Supreme. Swan Kong Supreme pun tidak berpikir terlalu banyak dan lalu meletakkan tangannya di depannya. Duar, dengan keras sayap pedang menembas keras kepada tubuh Swan Kong Supreme dan suara seperti retakan langsung terdengar.
Xuan Kong Supreme terlempar seketika dan tangannya meledak dalam sekejap. Dan seluruh tubuhnya langsung terlempar dari kehampaan. Xuan Kong Supreme sosoknya terbang mundur ribuan kaki. Ledakan. Pada akhirnya Xuan Kong Supreme sosoknya berhenti dan kekosongan di belakangnya juga meledak. Melihat tangannya yang kosong, Xuan Kong Supreme pun sedikit bingung. Tangannya dipotong hanya dengan satu serangan pedang. Kurang ajar. Pria berbaju hitam yang telah memotong tangan Xuan Kong Supreme dengan satu pedang. Sosok pria berbaju hitam itu pun selanjutnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Seketika, seiring menghilangnya sosok hitam itu, perasaan krisis yang kuat memenuhi pikiran Xuan Kong Supreme. Jelas, dirinya ingin mengambil tindakan terhadap Xuan Kong Supreme lagi. "Tuanku," kata Xuan Kong Supreme. Pada saat ini Xuan Kong Supreme panik dan buru-buru menatap Qin Chen. "Hei, nah, biarkan orang yang menipu ini sekarang terbunuh," kata Lur Naga Hong Wang. Dia tertawa. Melihat Qin Chen tidak menanggapi permintaan tolongnya, Xuan Kong Supreme pun saat ini panik sepenuhnya. Kekuatan lawan jauh lebih unggul darinya, dan serangannya sangat aneh sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Sementara pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas melalui kehampaan kekosongan dan lalu melesat ke arah Xuan Kong Supreme. Cahaya pedang itu sangatlah menakutkan, membangkitkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan dengan cepat menimbulkan tekanan yang sangat mencengangkan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pedang ini memanglah sangatlah kuat. Pada saat ini, Qin Chen terus melihat kekuatan pedang lawan. Faktanya Qin Chen tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xuan Kong Supreme, bukan untuk menghukum Xuan Kong Supreme, tetapi untuk melihat kekuatan ilmu pedang pria berbaju hitam itu. Namun pada saat ini, melihat Xuan Kong Supreme berada dalam krisis, Qin Chen pun akan bergerak. Akan tetapi Qin Chen baru saja akan bergerak, tiba-tiba, "Lawanmu adalah aku." Tiba-tiba bayangan hitam lainnya melintas dan pria berbaju hitam satunya lagi pun tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Kemudian dia tertawa jahat dan tiba-tiba melayangkan tinju ke arah Qin Chen. "Hah, para antek-antek klan iblis abis, pergilah ke neraka." Ledakan. Tinjunya ini meledak, kekosongan berguncang dan kekuatan Supreme yang menakjubkan membombardir dunia. Qin Chen langsung merasakan bahwa setelah lawan meninju, kekuatan khusus di alam iblis mati ini sepertinya dipicu oleh lawan dan dengan cepat berkumpul padanya. Dengan kekuatan tinjunya, dia tiba-tiba datang ke hadapan Qin Chen. Melihat itu, mata Qin Chen berkedip. Qin Chen lalu mengangkat tangan kanannya dan Qin Chen juga melayangkan tinjunya. Kali ini Qin Chen hanya menggunakan kekuatan tertinggi, tetapi Qin Chen tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan di tubuhnya. Dan duar. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dirinya. Kekuatan ini juga membawa kekuatan korosif khusus yang tampaknya dikombinasikan dengan kekosongan alam iblis mati ini. Itu bersatu dengan alam iblis mati ini dan menyerang dirinya bersama-sama. Itu sama saja dengan penindasan terhadap dirinya sendiri. "Oh, tidak heran," kata Qin Chen. Qin Chen pun segera menyadari sesuatu.